Anya berdiri di depan altar gereja yang megah di Jakarta, tangannya gemetar memegang buket bunga saat matahari sore menyinari gaun pengantin putihnya yang mahal. Tapi di saat yang seharusnya menjadi momen bahagia, hatinya hancur ketika melihat Bella, kekasih rahasianya, menyelinap masuk ke antara tamu undangan, wajahnya penuh rasa sakit yang tak terucapkan. Sebuah bisikan dari ibunya, "Jangan biarkan dia merusak semuanya," membuat Anya menolak Bella dengan tatapan dingin, tapi tak disangka. Keluarga mempelai pria yang kaya raya justru menemukan rahasia itu dan memicu perubahan dramatis yang mengguncang seluruh pernikahan. Anya tidak pernah membayangkan hari ini akan datang begitu cepat. Sebagai putri tunggal dari keluarga kelas menengah di Jakarta, dia selalu taat pada orang tuanya. Ayahnya, seorang pengusaha kecil yang berjuang di tengah ekonomi yang sulit, melihat pernikahan ini sebagai tiket menuju kehidupan yang lebih baik. Cahyo adalah pilihan terbaik, Anya. Keluarganya punya bisnis besar di Surabaya. "Kamu harus bahagia untuk kami," kata ayahnya berulang kali. Tapi Anya tahu, di balik senyum palsu itu, ada Bella yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama 2 tahun terakhir. Bella, wanita berusia 28 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif di Bandung, telah membuat Anya merasakan cinta sejati untuk pertama kalinya. Mereka bertemu di sebuah acara seni di Jakarta, di mana Bella dengan percaya diri mendekati Anya yang sedang sendirian memandang lukisan abstrak. "Lukisan ini seperti hidup kita, penuh warna tapi sering tersembunyi," kata Bella saat itu, dan sejak itu, hubungan mereka berkembang dalam diam, jauh dari mata keluarga yang konservatif. Tapi tekanan mulai datang ketika ayah Anya jatuh sakit tahun lalu. Biaya pengobatan yang mahal membuat keluarga mereka hampir bangkrut. Saat itulah Cahyo muncul, anak sulung dari keluarga konglomerat yang memiliki jaringan hotel di seluruh Indonesia. Pertemuan mereka diatur oleh orang tua, dan Anya, dengan hati yang berat, setuju untuk bertunangan. "Ini untuk ayahmu, Anya. Jangan egois," bisik ibunya. Anya mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah pengorbanan yang benar, tapi setiap malam, dia menelepon Bella dalam diam, menangis tentang betapa sulitnya menjalani sandiwara ini. Bella, dengan suara lembutnya, selalu berkata, "Aku akan tunggu kamu, tapi jangan biarkan mereka mengubah siapa kamu sebenarnya." Konflik inner Anya semakin dalam, dia mencintai Bella, tapi juga mencintai keluarganya. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh agama dan tradisi, menjadi lesbian berarti menghadapi penolakan total. Anya takut jika rahasianya terbongkar, ayahnya yang sakit hati akan semakin parah, dan ibunya akan kehilangan muka di hadapan kerabat. Hari pernikahan tiba dengan segala kemewahannya. Gereja di pusat kota dipenuhi bunga impor, dan tamu undangan termasuk pejabat dan pengusaha terkenal. Anya merasa seperti boneka di atas panggung, tapi ketika melihat Bella di antara kerumunan, hatinya berdegup kencang. Bella datang tanpa undangan, menyamar sebagai tamu biasa, hanya untuk melihat Anya satu kali lagi. "Aku tidak bisa tinggal diam," pesan Bella malam sebelumnya. Anya panik. Dia menarik Bella ke samping gereja, di balik pohon-pohon rindang, dan berbisik dengan suara gemetar, "Kamu harus pergi. Ini bukan tempatmu." Bella menatapnya dengan mata berkaca-kaca, "Apakah ini yang kamu inginkan, Anya? Menikah dengan pria yang bahkan tidak kamu cintai?" Anya merasa tusukan di hati, tapi dia ingat kata-kata ibunya, "Jangan biarkan siapapun menghancurkan masa depan kita." Dengan hati yang hancur, Anya mendorong Bella pergi, tapi tak disangka, adik Cahyo, seorang wanita muda yang cerdas, melihat adegan itu dari kejauhan. Dia, yang ternyata memiliki rahasia serupa, mulai merencanakan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Malam sebelum pernikahan, Anya tidak bisa tidur. Dia memandang foto Bella di ponselnya,
mengingat momen-momen indah mereka di pantai Bali, di mana mereka berjanji untuk bersama selamanya. Tapi realitas menamparnya, di Indonesia, pernikahan sesama jenis belum diakui, dan keluarga seperti miliknya akan mengucilkan siapapun yang menyimpang dari norma. Anya merasa terjebak antara cinta dan kewajiban. Saat ajar menyingsing, dia memutuskan untuk melanjutkan pernikahan, tapi di dalam hatinya ada keraguan yang semakin besar. Di gereja, saat upacara dimulai, Cahyo berdiri di sampingnya dengan senyum bangga, tapi Anya merasa seperti sedang menuju penjara. Tiba-tiba, Ibu Cahyo mendekat, wajahnya serius. "Ada yang ingin saya bicarakan sebelum sumpah dicapkan," katanya pelan. Anya terkejut, tapi tak ada waktu untuk bertanya. Upacara berlanjut, dan Anya merasa napasnya sesak. Di saat itulah, Bella muncul lagi, tapi kali ini, dia tidak sendirian. Adik Cahyo, bernama Dara, berdiri di sisinya, dan mereka berdua tampak siap untuk menghadapi badai yang akan datang. Konflik mulai memuncak ketika Dara, yang berusia 24 tahun dan baru lulus dari universitas di Australia, mendekati Anya secara pribadi. "Aku tahu tentang kamu dan Bella," bisiknya. Anya membeku, takut rahasianya terbongkar. Tapi Dara melanjutkan, "Aku juga seperti kamu. Aku pernah mengalami hal yang sama, dan keluargaku hampir hancur karenanya. Tapi ayahku belajar menerima." Anya tidak percaya. Keluarga Cahyo, yang dikenal konservatif, ternyata memiliki sisi yang berbeda. Dara menceritakan bagaimana dia pernah jatuh cinta dengan teman sekolahnya, dan setelah konflik hebat, ayahnya memilih untuk mendukung daripada kehilangan anaknya. "Kamu tidak perlu menikah jika tidak mau," kata Dara. Anya merasa ada harapan, tapi juga ketakutan. Bagaimana dengan ayahnya sendiri? Apakah pengorbanan ini sia-sia? Saat upacara berhenti sejenak untuk Otto, Anya menyelinap keluar, menelepon Bella. "Aku tidak tahu harus bagaimana," katanya sambil menangis. Bella menjawab, "Ikuti hatimu, Anya. Aku di sini untukmu." Keputusan Anya saat itu akan menentukan nasib mereka semua, tapi tekanan dari ibunya yang mendekat membuat semuanya semakin rumit. Anya kembali ke gereja dengan hati yang kacau. Ibu Cahyo, seorang wanita paruh baya yang elegan, menariknya ke ruang samping. "Anya, anakku, aku melihatmu dengan wanita itu tadi. Jangan bohongi dirimu sendiri," katanya dengan suara lembut tapi tegas. Anya terkejut, dia tidak pernah membayangkan keluarga mempelai pria akan campur tangan seperti ini. Ibu Cahyo melanjutkan, "Cahyo adalah anak baik, tapi pernikahan bukan tentang uang atau status. Aku pernah kehilangan saudara karena tekanan seperti ini. Biarkan aku bicara dengan orang tuamu." Anya merasa dunia berputar. Di satu sisi, ini adalah kesempatan untuk bebas, tapi di sisi lain, dia takut menyakiti ayahnya yang masih sakit. Sementara itu, Bella menunggu di luar, hatinya penuh ketakutan. Dia tahu datang ke sini adalah risiko besar, tapi dia tidak bisa membiarkan Anya menikah dengan orang lain. Kembali ke masa lalu, hubungan Anya dan Bella dimulai dengan penuh gairah tapi juga rahasia. Di Bandung, di apartemen kecil Bella, mereka menghabiskan akhir pekan berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Anya, yang bekerja sebagai guru sekolah dasar, selalu merasa tertekan oleh ekspektasi masyarakat. "Di sekolah, aku harus berpura-pura suka pria," katanya suatu malam. Bella, yang lebih berani, membalas, "Kita bisa pergi ke luar negeri, mulai hidup baru." Tapi Anya ragu, keluarganya adalah segalanya baginya. Ketika ayahnya sakit, Anya mulai menjauh, tapi Bella tidak menyerah. "Aku akan tunggu kamu," katanya. Sekarang, di hari pernikahan, Bella merasa pengkhianatan itu terlalu dalam. Dia berpikir untuk pergi, tapi Dara menghentikannya. "Tunggu, aku bisa bantu," kata Dara.
Bella curiga, tapi melihat ketulusan di mata Dara, dia setuju untuk mendengar. Di dalam gereja, Cahyo mulai curiga. Dia mendekati Anya, ada apa? Kamu terlihat gelisah. Anya berbohong, hanya gugup saja. Tapi Cahyo, yang sebenarnya baik hati, merasa ada yang salah. Dia tahu pernikahan ini diatur, dan dia sendiri tidak yakin. Jika kamu tidak mau, kita bisa batalkan, katanya pelan. Anya terkejut lagi, ternyata Cahyo juga punya keraguan. Tapi sebelum Anya menjawab, ibunya datang, wajahnya marah. Apa yang kamu lakukan dengan wanita itu? Jangan hancurkan semuanya, teriaknya pelan. Anya merasa terpojok. Konflik innernya memuncak, memilih cinta atau keluarga. Di Indonesia, di mana undang-undang masih diskriminasi terhadap LGBT, pilihan seperti ini bisa berarti pengucilan sosial. Anya ingat cerita temannya yang diusir dari rumah karena orientasi seksualnya, dan hatinya semakin berat. Dara melihat situasi memanas, mengumpulkan keluarga Cahyo. Ayah Cahyo, seorang pengusaha sukses, mendengar cerita dari istrinya. Kita tidak bisa memaksa anak-anak kita hidup dalam kebohongan, katanya setelah berpikir panjang. Ini adalah momen odd or taught bagi semua. Di tengah masyarakat yang konservatif, keluarga ini memilih empati. Mereka memutuskan untuk bicara dengan orang tua Anya. Saat pertemuan darurat di ruang belakang gereja, ayah Anya marah besar. Ini tidak mungkin. Anya bukan seperti itu, teriaknya. Ibu Anya menangis, merasa gagal sebagai orang tua. Tapi ayah Cahyo menenangkan, kita semua punya rahasia. Anakku Dara juga pernah mengalami hal serupa. Kita belajar menerima. Anya yang mendengar dari luar, merasa air mata mengalir. Ini adalah pengkhianatan terhadap orang tuanya, tapi juga kebebasan yang dia idamkan. Bella yang akhirnya diinginkan masuk, berdiri di samping Anya. Aku tidak mau kamu pilih antara aku dan keluarga, katanya. Tapi Anya, dengan suara tegas untuk pertama kalinya, berkata, aku pilih kebahagiaan kita. Keputusan ini memicu reaksi berantai. Tamu undangan mulai bergunjing, dan media sosial mulai ramai dengan rumor. Di Indonesia, di mana isu sering menjadi kontroversi, pernikahan yang dibatalkan seperti ini bisa menjadi berita nasional. Ayah Anya, meski sakit hati, mulai mempertanyakan keyakinannya. Apakah aku salah mendidikmu? Tanyanya pada Anya. Anya menjawab, tidak, ayah. Aku hanya ingin jujur. Momen ini penuh emosi, dengan air mata dan pelukan yang ragu-ragu. Cahyo, yang merasa lega, mengucapkan selamat pada Anya. Temukan kebahagiaanmu, katanya. Tapi tidak semuanya berjalan mulus. Ibu Anya menolak Bella, menyebutnya sebagai pengganggu. Kamu hancurkan hidup anakku, katanya marah. Bella mundur, tapi Dara membela, ini bukan tentang dia, tapi tentang kebebasan memilih. Konflik ini menggambarkan Mautun Och, apakah orang tua berhak mengatur hidup anak, atau anak berhak atas identitasnya. Anya merasa bersalah, tapi juga kuat. Malam itu, setelah pernikahan dibatalkan, Anya dan Bella pergi ke apartemen Bella di Bandung. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan. Kita harus hadapi masyarakat, kata Bella. Anya setuju, tapi di hatinya, ada kekhawatiran tentang ayahnya yang mungkin tidak pernah memakan. Pagi berikutnya, berita tentang pembatalan pernikahan menyebar luas di media sosial. Pernikahan mewah dibatalkan karena rahasia lesbian, begitu judul salah satu portal berita. Anya bangun dengan ponsel berdering tak henti, dari kerabat dan teman yang penasaran. Dia merasa seperti buronan, tapi Bella memeluknya, kita bersama dalam ini. Di rumah orang tuanya, ayah Anya duduk diam, memandang oto keluarga. Ibu Anya menangis, bagaimana kita hadapi tetangga? Mereka akan anggap kita gagal.
Ini adalah tekanan sosial yang khas di Indonesia, di mana citra keluarga sangat penting. Ayah Anya setelah minum obat, memanggil Anya pulang. Kita perlu bicara, katanya singkat. Anya kembali ke rumah dengan hati berdebar. Bella ingin ikut, tapi Anya menolak, ini urusan keluarga dulu. Di ruang tamu, ayahnya menatapnya dengan mata lelah. Kenapa kamu sembunyikan ini dariku, tanyanya. Anya menjelaskan, aku takut kehilanganmu, ayah. Mereka berbicara panjang tentang masa kecil Anya, tentang ekspektasi masyarakat, dan tentang agama yang mereka anut. Ayah Anya, seorang Muslim taat, mengutip ayat-ayat tentang kasih sayang. Tapi masyarakat bilang ini salah, katanya ragu. Anya membalas, cinta bukan dosa, ayah. Ini adalah momen odd or though, ayahnya mulai mempertanyakan doktrin yang dia pegang selama ini. Ibu Anya, meski masih marah, mulai melunak ketika melihat air mata anaknya. Sementara itu, keluarga Cahyo menjadi sekutu tak terduga. Ayah Cahyo menelepon ayah Anya, mari kita dukung anak-anak kita. Bisnis bisa datang lagi, tapi keluarga tidak. Ini mengubah dinamika, ayah Anya merasa tidak sendirian. Dara yang menjadi jembatan mengunjungi Anya. Aku tahu rasanya. Di Australia aku bebas, tapi kembali ke sini semuanya beda. Mereka berbagi cerita dan Anya merasa ada harapan. Tapi tidak semua mudah, teman-teman Anya mulai menjauh, dan di sekolah, rekan kerja bergunjing. Anya, kamu yakin dengan pilihan ini? Tanya kepala sekolah. Anya menjawab tegas, ya, ini siapa aku. Konflik innernya sekarang bergeser ke perjuangan eksternal, melawan Kinhi. Bella, di sisi lain, menghadapi masalah sendiri. Di kantornya, bosnya memanggil, kita dengar berita. Ini bisa pengaruh image perusahaan. Bella marah, ini pribadi saya. Tapi dia tahu, di Indonesia, diskriminasi terhadap LGBTQ masih marak. Dia memutuskan untuk bertahan, tapi tekanan membuatnya ragu. Malam itu, dia bertengkar dengan Anya. Kamu pilih ini, tapi lihat akibatnya, kata Bella. Anya menangis, aku tidak menyesal. Ini adalah ujian pertama hubungan mereka pasca pembatalan. Mereka berdamai, tapi luka mulai terbuka. Anya menyadari, pilihan ini datang dengan harga, kehilangan teman, tekanan kerja, dan mungkin isolasi keluarga. Beberapa hari kemudian, sebuah acara keluarga menjadi titik balik. Kerabat berkumpul untuk ulang tahun ayah Anya. Bella diundang secara rahasia oleh Dara, tapi ketika tiba, ibu Anya marah. Dia tidak diterima di sini, teriaknya. Ayah Anya menghentikan, cukup. Biarkan aku bicara. Dia mengumumkan pada semua, Anya adalah anakku, dan aku terima dia apa adanya. Ini adalah momen dramatis, beberapa kerabat pergi, tapi yang lain tetap menunjukkan dukungan. Anya merasa beban terangkat, tapi juga sadar bahwa perjuangan baru dimulai. Di masyarakat Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT diusulkan, hidup sebagai pasangan lesbian berarti terus berjuang. Anya dan Bella mulai merencanakan masa depan. Mereka memutuskan pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih liberal. Di sana kita bisa mulai baru, kata Bella. Tapi Anya ragu, bagaimana dengan ayah? Ayahnya, yang sekarang lebih sehat, berkata, pergilah, tapi kunjungi aku. Ini adalah pengampunan yang Anya idamkan. Tapi tak lama, sebuah pengkhianatan muncul, seorang kerabat menyebarkan rumor palsu tentang Anya, menyebabkan dia kehilangan pekerjaan. Ini harga yang harus dibayar, kata Anya pada Bella. Mereka semakin dekat, tapi tekanan membuat mereka sering bertengkar tentang masa depan. Dengan pekerjaan hilang, Anya jatuh ke dalam depresi. Apakah ini layak? Tanyanya pada Bella. Bella menjawab, ya, karena kita bersama.
Tapi di dalam, Bella juga ragu. Dia ingat masa lalunya ketika keluarganya menolaknya setelah tahu orientasinya. Aku kehilangan semuanya dulu, tapi sekarang aku punya kamu, katanya. Mereka mencari dukungan dari komunitas LGB di Jakarta, bergabung dengan grup online yang rahasia. Di sana, mereka bertemu orang-orang dengan cerita serupa, penolakan, kekerasan verbal, tapi juga ketahanan. Ini memberi Anya kekuatan baru. Kita bukan sendirian, katanya. Kembali ke keluarga, Ibu Anya mulai berubah. Setelah bicara dengan Ibu Cahyo, dia datang ke apartemen Anya. Aku takut kehilanganmu, katanya sambil menangis. Anya memeluknya, aku masih anakmu. Ini adalah momen rekonsiliasi, tapi tidak instan. Ibu Anya masih berjuang dengan keyakinan agamanya. Bagaimana dengan Tuhan, tanyanya. Anya menjawab, Tuhan menciptakan aku seperti ini. Percakapan ini menggambarkan mutun och yang dalam di masyarakat Indonesia, di mana agama dan identitas sering bertabrakan. Cahyo, yang sekarang berteman dengan Anya, mengajak mereka ke acara bisnis. Aku ingin bantu kalian mulai usaha, katanya. Ini adalah dukungan tak terduga dari keluarga mempelai pria. Ayah Cahyo bahkan menawarkan investasi kecil. Ini untuk masa depan kalian, katanya. Anya terharu, tapi juga sadar bahwa ini adalah bentuk penebusan. Dara menjadi sahabat dekat, berbagi pengalaman hidup sebagai lesbian di Indonesia. Kita harus berjuang untuk perubahan, katanya. Mereka mulai ikut kampanye online, meski anonymously, untuk hak LGBTQ. Tapi badai baru datang ketika ayah Anya jatuh sakit lagi. Dokter bilang stres memperburuk kondisinya. Anya merasa bersalah, ini karena aku. Bella menenangkan, tidak, ini karena masyarakat yang tidak menerima. Di rumah sakit, ayah Anya memegang tangan Anya dan Bella. Aku bangga padamu, katanya lemah. Ini adalah momen odd or togged, ayahnya memilih cinta keluarga daripada norma sosial. Ibu Anya melihat itu, akhirnya menerima Bella. Selamat datang di keluarga, katanya pelan. Dengan dukungan keluarga, Anya dan Bella pindah ke Yogyakarta. Di sana mereka membuka kai kecil dengan bantuan Cahyo. Hidup mulai stabil, tapi tantangan tetap ada. Masyarakat lokal kadang memandang sinis, dan mereka harus hati-hati. Ini perjuangan seumur hidup, kata Bella. Anya setuju, tapi sekarang dia lebih kuat. Mereka merayakan ulang tahun hubungan mereka dengan sederhana, mengingat perjalanan panjang dari pernikahan yang dibatalkan hingga kebebasan ini. Tapi tidak semua berakhir bahagia tanpa luka. Seorang teman lama Anya mengkhianati dengan membocorkan cerita ke media, menyebabkan hujatan online. Anya menerima ancaman, dan Bella khawatir. Mungkin kita harus pindah negara, katanya. Anya menolak, tidak, kita lawan di sini. Ini adalah puncak konflik, pilihan antara lari atau bertahan. Akhirnya, mereka memutuskan bertahan, bergabung dengan aktivis untuk advokasi. Hidup di Yogyakarta membawa kedamaian sementara bagi Anya dan Bella. Kai mereka ramai, dan komunitas lokal mulai menerima. Tapi bayang-bayang masa lalu tetap ada. Suatu hari, ayah Anya datang berkunjung, sudah lebih sehat. Aku lihat kalian bahagia, katanya. Bella memasak makanan favoritnya, dan momen itu penuh kehangatan. Ibu Anya ikut, membawa hadiah. Aku belajar menerima, katanya. Ini adalah rekonsiliasi penuh, tapi Anya tahu perjuangan belum berakhir. Di Indonesia, di mana undang-undang masih belum mendukung pernikahan sesama jenis, mimpi mereka untuk menikah secara resmi tetap jauh. Cahyo menikah dengan orang lain, dan mengundang mereka. Terima kasih karena jujur, katanya. Dara menjadi bagian dari keluarga mereka, sering berkunjung. Tapi di tengah kebahagiaan, ada keraguan.
Bella suatu malam bertanya, apakah kamu menyesal membatalkan pernikahan itu? Anya menjawab, tidak, karena aku punya kamu. Mereka merencanakan perjalanan ke Bali lagi, mengingat awal hubungan mereka. Di pantai, di bawah matahari terbenam, mereka berjanji untuk terus bertahan. Tapi realitas menyerang ketika sebuah undang-undang anti-LGBTQ diusulkan di parlemen. Anya dan Bella ikut protes secara diam-diam, tapi risiko tinggi. Ini untuk generasi selanjutnya, kata Anya. Konflik inner mereka sekarang bergeser ke perjuangan sosial. Mereka menyadari cinta mereka bukan hanya pribadi, tapi juga simbol perlawanan. Di akhir perjalanan ini, Anya merenung harga yang kita bayar tinggi, tapi layak. Apakah benar bahwa cinta sejati harus selalu mengalahkan norma masyarakat, atau justru norma itu yang melindungi kita dari kekacauan?